Maka banyak sekali warung-warung pertokoan dan lain sebagainya. Banyak juga di sini ada menak-menaknya orang Limangan itu ya, keturunan Raden, kerajaan ya. Di sini daerah Limangan. Bangsawan, turunan bangsawan zaman baheula ada pengklasifikasian ya. Iblis itu seperti itu ya, zaman dulu itu. Dasarnya sifat iblis itu sombong. Ya, kenapa tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Nah, sifat sombong itu ingin iblis tularkan kepada manusia-manusia gitu ya. Dengan merasa ya lebih baik dari yang lainnya ya. Menjadi derajatnya lebih tinggi dari yang lainnya. Makanya Allah ya menyampaikan bahwa sesungguhnya derajat di sisi Allah itu adalah dari ketakwaannya ya. Nilai ketakwaannya lebih tinggi di sisi Allah itu. Yang lebih Allah perhatikan itu dari ketakwaannya. Jadi ketika kita ingin diperhatikan oleh Allah, sok takwa gitu ya. Allah akan lebih memperhatikan yang derajatnya lebih tinggi gitu ya. Kalau derajatnya lebih rendah ya, kumaha gitu. Antrian kasabaran diperhatikan ku Allah. Dekatlah dengan Allah kalau ingin Allah dekat dengan kita. Oke guys, sudah lewat pasar Limangan ya. Kita masuk ke jalan Saliper ya. Nah, kalau di sini kita adalah para tukang nyalip itu nunggunya itu tuh ya. Mau nyalip itu nunggunya di jalan ini dulu, jalan lurus ini nih. Karena ini adalah jalan lurus membentang ya. Limbangan Bandung ini karena jalan raya Limbangan Bandung ya, Bandung Limbangan. Lurus ini ya. Tapi di sini nih hati-hati di sekitar ini. Jangan berani-berani menyalip banyak korban ya, karena ini ada pondok unta ya. Tidak kelihatan. Tuh kan. Lurus. Ini saya juga di kecepatan di 70 ya. Tuh. Stabilkan supaya keiritan ininya dapat ya. Irit bahan bakarnya dapat. Oh, masih lurus. Hanya dulu pembukaan lahannya itu ini hutan. Hutan lurus, tidak ada gunung ya. Jadi tidak ada belok-belok, lurus gitu ya. Nah, nanti kalau ada bukit baru belok ini teh ya. Lurus paling hanya menanjak dan menurun saja, itu pun hanya sedikit menanjak mudunnya itu ya, turunan sama tanjakannya itu. Tuh, ada berapa ini? Ada 2 kilo, 3 kilo. Ya, untuk lurusan ini, yang lurus ini. Makanya di daerah sini tuh harus lebih hati-hati karena banyak yang menyalip. Tuh. Ya. Kita tenang, jalan tenang, lawan arah yang buat masalah. Nah, di sini kan mentok nih. Tuh.
mentok ada bukit, ya, gunung, pasir. Dulu baru si pembuat jalan itu dibelokin supaya mengelilingi si perbukitan ini, dibelokin, ya. Nah, dibelokin dulu sebelah sini. Nah, baru di sini nembus, ya, karena ngikuti jalur sungai nih. Baru sini dibelokin, ikutin. Sebelah kanan ini sungai, ya, anak sungai Cimanuk lah, atau sungai apa ini, tahu ya? Sungai sebelah kanan itu sungai, ya. Nah, baru setelah menyeberangi sungai itu menembus gunung, ya, menembus perbukitan. Nah, kita bayangin ini zaman dulu, ya. Kenapa jalan bisa seperti ini? Kita bayangkan saja. Nah, udah nyebrang sungai, nah baru ini masuk, ya. Nah, masih mengelilingi perbukitan, ya, tembus ke perbukitan nih, naik, nanjak, ya. Karena posisi Bandung dan Garut itu dipisahkan oleh gunung, ya, oleh bukit, ya. Nah, kenapa menanjak ini? Karena kita masuk ke pegunungan, membelah gunung nih, menyusuri, melingkari gunung, ya, melingkari perbukitan. Jangkung tinggi aspalnya, bos. Bisa naik nade itu, namun harus nyalip ke kiri, ya. Oh, menanjak. Hajar lah yang nyalip 2 mobil. Jadi mobil, aduh, baru dapat. Nah, ini kita naik ke sini. Wah, ramai ya, daerah Bandungnya ramai. Kita sudah sampai di daerah Cijolang ini, ya. Pabrik sepatu Adidas, Nike Adidas. Itulah pokoknya nama pabrik, antara 2 eta pokoknya. Cijolang. Daerah Cijolang, ya. Kebon Jagong Al-Mahdiyin. Oke, nah ini kita masuk ke masjid legendaris nih. Dari tahun 90-an ini sudah ada masjid rest area ini, ya. Masjid besar yang dijadikan rest area karena ada di ini. Rest area-nya besar sekali nih zaman dulu itu. Bisa masuk banyak mobil. Nah, ini Masjid Jami Al-Mahdiyin. Nah, ini, ya, halamannya besar area. Nah, ini kebun jagung, ya, kanan itu adalah kebun jagung terkenalnya karena hampir dulu itu hampir setengah kilometer kebun jagung, ya, sekilo gitu. Nah, meteran tak. Oke,
kita masih menanjak. Nah ini udah keluar dari perbukitan, tapi dalam menanjak ini persawahan ya, kiri kanan persawahan ya. Dulu itu zaman dulu ini semuanya sawah kiri kanan itu ya. Nah, di sini baru masuk ke daerah Ciaro namanya ya. Nah yang nanjak ini itu daerah Ciaro. Nah ini daerah Ciaro. Barusan itu kantor desanya ya, kantor desa Ciaro. Kampung ke kota. Aku berangkat dari kampung ke kota. Ini hasil strawberry. Nah ini favorit kita ya, para season trader pasti sudah tahu nih, tanjakan viral ini nih, namanya tanjakan gelombang nih, rasain. Bergelombang ya, ya apalagi ini nih, gelombang banget ini, wah, aduh, asal naik off-road ya mah, ya, off-road, trek off-road di aspalan, itu tekstur tanahnya ya. Itu banyak kejadian dan kecelakaan di sana, tapi ya nggak tahu kenapa masih belum diperbaiki, dibenerin jadi lurus, jadi datar gitu ya, jadi datar maksudnya tidak bergelombang gitu. Ya, tidak ada saya itu paling sering bolak-balik baru Bandung Garut Bandung. Seumur-umur saya bolak-balik Garut Bandung, tanjakan gelombang itu tidak pernah diperbaiki, tidak menjadi target perbaikan ya, padahal kecelakaan sudah banyak yang terjadi di sana. Celakanya gimana? Yang dari arah Bandung ya ke sana lagi macet ya, maksain nyalip ya, maksain menyalip ke arah kanan gitu, tidak tahu di sana tuh di arah kanannya itu bergelombang, karena kalau arah kiri dari Bandung ke Garut itu lurus, nggak bergelombang ya, bagus teksturnya ya. Tapi dari arah sana, dari sini, dari Garut ke Bandung ya, yang barusan saya lewati itu kan bergelombang, jadi tidak tahu dengan kecepatan tinggi menyalip ada gelombang ya, langsung seperti off-road, seperti ada gundukan dengan kecepatan tinggi, ada gundukan otomatis kemana? Terguling ya, terguling. Itu kebanyakan sih mobil-mobil besar dulu itu yang ngangkut sapi tuh dulu tuh, yang ngangkut milku minuman itu, nggak tahu sebelah sana, pokoknya daerah sana lah, lupa lagi. Itu tuh ramai dulu yang bawa sapi ya, sampai sapinya lari-lari. Nah kadang mau kurban lagi, sudah mau musim kurban ya. Hati-hati yang bawa sapi ke daerah Garut, jangan menyalip di sana ya, sebelum Asep Strawberry itu kalau dari Bandung di turunan itu jangan menyalip rupanya ya, bahaya. Jangan menyalip di sebelah kanan, mending di tanjakan itu, di turunan itu ya, mending pelan aja, ikuti aja ya, maksudnya kalau macet ya macet.
jangan mau berjalip ke sana ke kanan karena itu gundukan. Ting, mana tuhnya harus di tag gitu aja Pak Dedinya gitu ya. Karena sebenarnya itu kalau Pak Dedi main ya ke Limbangan ya atau ke Pangandaran, Bekasi lewat jalur ini, jalur Nagreg ya, pulangnya ya, maksudnya pulangnya ya, pulang dari arah Limbangan, pulang dari arah Limbangan lewat sini ya, meskipun tidak menyetir itu ya, bukan Pak Dedi yang menyetirnya, pasti kerasa bergelombang itu teh, kecuali supirnya pinter pas di daerah itu dipelanin atau pas lagi macet jadi nggak kerasa lagi nanjak. Aduh. Masih batuk besuk gatel ya, ngomong terus dari tadi.